Shalom sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari ini. Malam ini kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia 42 sampai ayatnya ke-43. Sebelum kita baca bersama-sama, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu selama pagi hari ini Tuhan hingga malam hari ini. Untuk setiap kami, kiranya Tuhan yang mau memberkati pembacaan Alkitab kami pada hari ini, kiranya ada hadirat-Mu Tuhan di setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami juga dapat meresapi semuanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 42. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kepadanya kami mengutus engkau. Supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai dengan yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, dan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan, di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkan sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukan dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Yeremia 43. Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikan kepada mereka yaitu segala firman yang tersebut di atas.
Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareha dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, dan Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tapanhes. Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di tanah Pes. Bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah. Lihat dekat pintu masuk istana Firaun di tanah Pes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini dan membentang permadani kebesarannya di atasnya. Apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang ke maut-mautlah, yang ke tawanan-ketawananlah, yang ke pedang-kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala, membersihkan pakaian dari kutu-kutu, kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Syames yang ada di Mesir dan akan menghancurkan kuil para ala Mesir itu dengan api. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau di sini, kalau kita lihat sebenarnya yang bisa diambil adalah mungkin dari Yeremia 42 ayat 6, maupun baik ataupun buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sebenarnya ya di sini kita kayak diingatkan lagi untuk tetap percaya sama Tuhan gitu. Uh, dan kalau aku pribadi sih yakin kalau misalnya apapun yang Tuhan sampaikan ke kita, apapun yang Tuhan suarakan ke kita gitu, em, udah pasti itu baik dan nggak mungkin buruk gitu. Jadi eh, ya kita sebagai manusia harusnya nurut aja gitu sama Tuhan. Dan yang kedua yang bisa ditangkap lagi adalah kita kalau kita jangan pernah nipu Tuhan sih. Kalau misalnya di awal kita ngomong oke kita mau taat, kita mau ikutin suara Tuhan. Tapi kan kalau di sini kalau kita lihat sisa-sisa Yehuda ini kan mereka awalnya mereka ngomong mereka mau ngikutin suara Tuhan, mereka mau taat, tapi ujung-ujungnya juga mereka malah nuduh Yeremia ngebohong gitu kan. Dan itu pasti nanti at the end mereka bakal kena kutukan atau bakal kena hukuman dari Tuhan. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku, paling tambahannya dari Yeremia yang 42. Di situ kalau dari aku sih merasanya kita benar-benar diajarin pentingnya untuk kita itu kalau misalnya minta petunjuk tuh sama Tuhan dan di sini juga ada rasa sedikit em, oh ternyata kita tuh diuji ya dari sisi ketulusan hati kita ketika kita lagi menghadapi saat-saat yang sulit gitu. Jadi em, ya jadi menurutku kayak di saat-saat yang sulit itu sebenarnya kita itu lagi diuji seberapa tulus kita dekat sama Tuhan emang karena emang kita mau dekat sama Tuhan aja atau memang ada agenda lagi gitu di balik itu. Jadi kata-katanya em, nggak ketaatan yang palsu gitu kayak apa yang kita baca tadi di Yeremia 42. Itu kalau dari aku. Oke, bisa lanjut ke ayat emasnya. Untuk ayat emas hari ini kita ambil dari sharing session tadi ya, Yeremia 42 ayat 6. Baik atau tidak baik, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kami supaya kami berbahagia karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Sebelum kita menutup RWT pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang berkasih, terima kasih ya Bapak karena eh, atas
pembacaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami selalu diingatkan, Tuhan selalu menuntun kami juga, menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan ampuni kami ya Tuhan jika kami masih sering tidak taat ya Tuhan, kami masih sering menipu Tuhan juga dengan ke apa perbuatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan ajarin kami juga ya Tuhan agar kami selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak bergantung sama pikiran kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Michael. Um, Demikian bacaan Reading Bible Time kita pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026 pukul 20.00 WIB ataupun 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.